Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Faruk At-Tirmizi dengan NIM 1030124000263 dari kelas CF 4807. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video resume dari video mata kuliah Etika dalam AI dengan judul Kebijakan dan Ekosistem Pengembangan Kecerdasan Artifisial. Topik ini sangat penting untuk kita bahas karena penggunaan AI sudah semakin luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, kita perlu memahami bagaimana Indonesia mempersiapkan dasar etika dan aturan mainnya, terutama bagi kita yang belajar di bidang informatika. Saya harap video ini bisa menjadi bekal awal kita untuk memahami isu-isu penting dalam pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Dengan memahami ini, kita dapat berkontribusi membangun ekosistem AI yang tidak hanya canggih, tetapi juga beretika, berpihak pada kepentingan bangsa, dan selaras dengan cita-cita luhur negara kita. Baik, mari kita mulai pembahasan yang pertama dengan memahami konsep dasar AI dalam konteks di Indonesia. Pemateri di video mengawali dengan menjelaskan definisi AI secara sederhana. Dalam aturan hukum di Indonesia, Artificial Intelligence pada dasarnya dianggap sebagai sebuah program komputer. Penyebutan ini penting karena dengan begitu AI secara otomatis masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Artinya, segala aktivitas dan produk AI harus tunduk pada hukum yang berlaku untuk program komputer di Indonesia. Hal menarik lainnya adalah penjelasan tentang dunia nyata dan dunia maya. Dunia nyata memiliki aturan hukum yang jelas, tentu. Sedangkan dunia maya cenderung tanpa batas. Pemateri memberikan contoh pada video tersebut. Contohnya tersebut adalah isu LGBT yang tidak diterima di dunia nyata di Indonesia karena bertentangan dengan sila pertama pada Pancasila kita, yaitu sebagai dasar negara di Indonesia. Namun di dunia maya bisa lebih diterima. Ini menunjukkan bahwa AI yang dikembangkan di Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar tidak melanggar prinsip dasar negara. Pemateri menekankan juga bahwa AI di Indonesia harus memiliki nilai-nilai ketuhanan. Artinya, pengembangan AI tidak boleh mendorong perilaku yang bertentangan dengan budaya dan nilai moral bangsa. Dengan kata lain, AI harus membawa manfaat dan tidak merusak tatanan sosial kita. Pemateri juga mengingatkan bahwa kita sebagai pengembang teknologi harus mampu menanamkan etika dalam setiap tahap desain AI, mulai dari perencanaan, pemrograman, hingga implementasinya. Ini juga menjadi pengingat bahwa teknologi bukan hanya soal inovasi, tetapi juga soal tanggung jawab sosial dan juga moral. Kita diingatkan bahwa AI adalah cerminan dari nilai dan budaya bangsa kita sendiri. Selanjutnya, mari kita membahas untuk melihat dua sisi AI, yaitu ada potensi besarnya yang ditawarkannya dan tantangan-tantangan utama yang menyertainya. Potensi AI bagi Indonesia itu sangat besar, khususnya dalam mendukung ekonomi digital. AI dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, pertanian, bahkan sektor pelayanan publik. AI juga diharapkan untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, AI juga dapat membantu menjawab berbagai permasalahan sosial jika dapat digunakan dengan bijak. Namun,
Tantangan AI juga sangat kompleks. Yang pertama ada risiko bias atau subjektif dan diskriminasi. AI bisa membuat keputusan yang tidak adil jika data latihnya tidak beragam. Misalnya mobil otonom yang hanya mengenali jenis mobil tertentu karena hanya ada data yang terbatas. Ini bisa berakibat fatal jika digunakan dalam aplikasi penting. Kemudian yang kedua, masalah privacy dan keamanan data. AI memerlukan banyak data, tentu. Namun, harus mematuhi UU PDP. Pelanggaran data pribadi bisa berakibat sanksi besar. Tantangan ini semakin rumit dengan maraknya kebocoran data di era digital saat ini. Kemudian yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas. Sistem AI seringkali sulit dipahami karena prosesnya seperti black box. Oleh karena itu, explainable AI diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan percaya pada hasil keputusan AI itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada hak kekayaan intelektual atau bisa kita sebut dengan HKI. Produk AI seperti karya seni yang dibuat oleh misalnya seperti platform DALL-E menimbulkan pertanyaan tentang siapa pemilik hak cipta karya tersebut. Apakah orang yang membuat promptnya user atau orang yang menciptakan AI itu sendiri atau bahkan AI itu sendiri yang mempunyai hak kekayaan intelektual tersebut. Kemudian yang terakhir ada ancaman disinformasi dan senjata otonom. Disinformasi yang dimaksud adalah berita hoax atau berita bohong. AI dapat digunakan untuk membuat hoax atau deepfake seperti menggunakan wajah orang lain di wajah orang tersebut, yang dapat membahayakan serta pengembangan senjata otonom yang menimbulkan dilema etika. Pemateri juga menekankan perlunya sinergi antara pengembang teknologi, regulator, dan masyarakat dalam menjawab tantangan ini. AI tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa arah. Harus ada kontrol sosial yang kuat untuk memastikan teknologi ini dapat menjadi solusi, bukan menjadi sumber masalah yang baru. Kita semua punya peran dalam membangun masa depan AI yang aman, adil, dan beradab. Setelah kita memahami konsep dan tantangannya, sekarang mari kita beralih ke bagian ketiga tentang bagaimana aturan tentang AI di Indonesia saat ini. Saat ini di Indonesia belum memiliki undang-undang khusus AI. AI diatur melalui UU ITE yang memandang AI sebagai program komputer. Akibatnya, AI tunduk pada aturan PSE dan larangan konten seperti pornografi dan perjudian. Pemerintah telah menyusun strategi nasional AI atau yang bisa disebut Stranas AI yang berfokus pada riset, pembangunan infrastruktur, pembangunan talenta, serta perumusan etika dan kebijakan. 5 bidang prioritasnya, yang pertama ada kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, smart city, dan ketahanan pangan. Stranas AI juga menjadi acuan untuk menyusun kebijakan sektoral yang lebih teknis dan spesifik di masa yang akan datang. Selain Stranas AI, ada inisiatif di tingkat kementerian untuk menyusun pedoman teknis dan etika. Misalnya oleh Kementerian Kominfo, pemerintah juga mendorong percepatan penyusunan undang-undang khusus AI agar memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi AI, tetapi juga bangsa yang berdaulat dalam mengatur teknologi tersebut. Dengan begitu,
teknologi yang hadir dapat selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan kebutuhan masyarakat. Pemateri juga mengingatkan kepada kita bahwa hukum juga harus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi, agar kita tidak tertinggal dalam menghadapi tantangan global. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan pandangan kita ke depan. Pengembangan AI di Indonesia harus seimbang antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab moral. Sandbox regulation diperkenalkan sebagai solusi untuk menguji coba inovasi dengan aman sebelum aturan itu tetap dibuat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan pelaku industri untuk belajar dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan pengalaman nyata. Dengan pendekatan ini, kita dapat menumbuhkan inovasi tanpa mengorbankan keamanan dan nilai-nilai moral bangsa. Pemateri menyampaikan pesan penting bahwa masyarakat informatika harus memahami etika dan dampak sosial teknologi yang dikembangkan itu. Peran kita tidak hanya membuat sistem, melainkan juga menyusun aturannya agar AI memberi manfaat dan tidak merusak. Kita juga siap menjadi generasi yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga bijak secara moral. Masa depan artificial intelligence di Indonesia ada di tangan kita semua. Untuk menciptakan teknologi yang adil, bermanfaat, dan bermartabat, mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kehormatan bangsa kita di mata dunia. Demikian mungkin ini saja rangkuman dari video tersebut yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.